Halo, selamat ketemu lagi dengan Bu Rini di mata kuliah penulisan naskah cerita. Oke, untuk minggu ini asinkronus Bu Rini menggunakan video recording yang Anda dapat lihat di YouTube channel Bu Rini ini. Maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman Anda terhadap apa itu penulisan naskah cerita, apa itu mata kuliah penulisan naskah cerita, meskipun di awal pertemuan sudah pernah Bu Rini jelaskan. Oke, ya, penulisan naskah cerita. Di sini ada beberapa variabel. Nah, ini ada animasi Frozen ya. Ada penulisan naskah cerita. Di sini bahan dasarnya adalah cerita, ya, dan kemudian menjadi naskah yang diolah melalui tulisan. Ibaratnya adalah kalau kita membuat roti kering, ini mau lebaran ya, cerita itu tuh gandumnya ya, bahan dasar gandum, keju dan segala macam, bahan dasarnya gandum, tepung terigunya. Lalu kemudian naskah itu adalah seperti ada keju, ada kalau buat kastengel ya, ada yang lain-lain. Nah, penulisan ini adalah proses pembuatannya sehingga akan menjadi sebuah script atau naskah cerita tuh ya. Nah, di sini nanti di mata kuliah ini kebetulan adalah mata kuliah integrasi, jadi Anda tidak boleh membuat, tidak direkomendasikan untuk membuat cerita yang nantinya akan diekranisasikan atau dialihwahanakan ke produksi animasi dengan durasi yang lebih dari 5-10 menit ya. Jadi kayaknya 5 menit itu sudah sangat lama. Oke ya. Jadi ceritanya pendek sekali. Makanya kemarin itu ada yang bertanya apakah ini sinopsis atau cerita. Nanti saya jelaskan ya. Yang penting ini Anda tahu sendiri, tahu dulu seperti apa isinya. Nah, capaiannya adalah Anda harus mahasiswa dapat menyusun skrip atau naskah cerita film animasi pendek dengan durasi 5-10 menit. Dan kemampuan yang diharapkan Anda dapat menuliskan cerita pendek dan sinopsis ini pada saat UTS, untuk UTS, luaran untuk UTS ya, outputnya. Lalu yang terakhir Anda dapat mengaplikasikan naskah cerita ke dalam film pendek. Otomatis ini Anda membuat naskah yang sudah dalam bentuk dialog di film pendek. Nah, sehingga di sini nanti Anda harus memikirkan cerita kalian itu kalau dituangkan di dalam pembuatan film animasi itu sampai melebihi 5 menit atau tidak. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Karena kalau lebih dari itu mungkin secara pembelajaran di animasi itu dikatakan gagal ya, mungkin ya, saya tidak tahu dalam produksi nanti seperti apa. Nah, cerita itu apa sebenarnya? Cerita itu adalah bentuk teks narasi atau narration dengan rekaan dan imajinasi, fiksi atau fiction. Ide ceritanya itu bisa real, cerita nyata yang kemudian Anda recreate dan menjadi sebuah cerita rekaan. Contohnya misalnya Anda kan tahu cerita Maling Kundang itu seperti apa, cerita Sangkuriang seperti apa, lalu apalagi ya, Timun Mas. Nah, itu legenda-legenda yang mungkin mudah untuk Anda imajinasikan, Anda olah kembali menjadi naskah cerita yang didaur ulang. Jadi misalnya Timun Mas itu ceritanya A B C D E, itu bisa Anda bisa membuat bentuk baru begitu ya, dengan ide dasar yang sama. Ini kalau di dalam sastra istilahnya adalah deconstruction atau dekonstruksi karya sastra, di recreate kembali, didaur ulang kembali begitu ya. Tapi sifatnya masih harus menghibur atau menghibur atau entertain karena ada fictitious atau rekaan. Nah, kemudian yang menanyakan apa sih bedanya sinopsis dengan cerita. Jadi begini ya, kalau sinopsis itu sebenarnya di situ adalah ringkasan cerita, gambaran cerita dan lebih pendek, mencakup semua, membantu pemahaman awal, di situ membantu pembuatan papan cerita atau storyboard ya. Namun pada film-film pendek seperti yang akan Anda buat ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sinopsis. Karena sinopsis itu biasanya untuk film-film atau cerita-cerita yang nanti ketika diiklankan ke film itu durasinya itu bisa sampai 2 jam, 1,5 jam. Nah, itu
perlu adanya ringkasan yang mewakili merepresentasikan semua. Kalau makalah ilmiah itu abstrak ya. Jadi itu bisa membantu produser untuk membuat atau menjalankan proses alih wahana itu dengan mudah. Nah, tapi kalau cerita pendek seperti ini sudah pendek dipangkas, itu saya kurang yakin apakah itu bisa dinamakan sinopsis atau tidak. Ya artinya Anda pahamkan saja ini cerita gitu aja. Ada imajinasinya, lalu ada unsur pembentuknya. Nah, ya. Skrip atau naskah itu biasanya ada di drama dan film. Ini maaf, ini sebenarnya tidak terlalu masuk dalam skrip ya. Jadi yang penting itu skrip naskah itu ada di dalam drama dan film. Kenapa? Karena bentuknya adalah dialog. Namun ini mungkin bisa kalau puisi itu berbentuk naratif poetry atau puisi cerita, itu bisa nanti masuk ke sini. Artinya ini kalau yang panjang ya, misalnya film panjang itu puisi itu bisa masuk ke film, puisi bisa masuk ke drama ya. Nah, di dalam drama dan film ini kedudukan cerita pendek dan novel itu adalah sebuah karya sastra yang nantinya akan dialihkan ke drama dan film ini. Nah, kalau puisi ini bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Puisi yang masuk ke sini itu Hujan di Bulan Juni itu, ya, yang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana itu punyanya puisinya karangannya almarhum Prof. Dr. Sapadi Djoko Damono itu ya. Itu sangat terkenal, Anda bisa melihat nanti. Nah, intinya skrip naskah itu sebenarnya yang utamanya ada di sini, tapi puisi itu bisa masuk dalam skrip naskah ini. Maksud ya. Nah, yang penting bagi Anda nanti ketika membuat cerita, jangan lupa bahwa Anda harus memperhatikan unsur-unsur ini. Tapi Anda tidak harus terlalu aku plotnya harus gini-gini, enggak. Jadi pokoknya yang penting ada karakter. Nah, ini nanti adalah tugasnya Bu Rini. Ada plot, ada karakter, konflik, setting, point of view, and theme. Bu Rini hanya memberitahukan Anda bahwa di dalam penilaian cerita dan naskah Anda nanti ada yang namanya unity atau keutuhan. Keutuhan cerita itu dipandang dari mana? Ya, dipandang dari ini. Bu Rini melihat adanya, oh ini plotnya jelas, oh ini plotnya ada flashbacknya, oh ini ada flash forwardnya, oh ini campur, karakternya ada jelas mengindikasikan tokoh utamanya siapa, penokohannya jelas, lalu ada clash, tokohnya mengalami konflik dan pelatarannya jelas. Nah, itu baru oke, secara unity jelas. Nah, itu semua tuh akan terbuat dengan baik kalau Anda dikendalikan oleh satu tema. Jadi tema itu nanti to control your idea, mengawal ide Anda supaya tidak meluas kemana-mana ya. Oke. Ini plot ini kita lewati saja ya, karena nanti Anda malah bingung. Nanti kita sambil berjalan untuk melihat plotnya, karena di sini nah ini banyak sekali struktur-struktur plot yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada bahwa karakter itu ada yang seperti ini sifatnya, ada yang datar, ada yang round. Ini apa nih kalau tahu ini? Beauty and the Beast. Dia ini sebenarnya adalah tokoh protagonis karena dia syarat sekali dengan konflik, ya. Dan dia antagonisnya ada itu di situ ya kalau yang sudah lihat filmnya ini. Nah, ini juga sedang mengalami konflik. Nah, ini bisa terjadi seperti ini melalui naskah, melalui dialog, melalui skrip itu tadi bisa menjadi bagaimana tokoh itu seperti ini ya. Yang perlu di sini ya saya lihatkan ya adalah contoh naskah cerita. Ini ada naskah cerita Cat in the Rain ya. Cat in the Rain ini berasal dari short story Cat in the Rain kalangannya Ernest Hemingway ya. Ini ada seperti ini, lalu dibuat ini direka oleh mahasiswa saya Reza Rahardian, makanya dia di sini based on short story by Ernest Hemingway adapted by Reza Muhammad Raihan. Ini diadaptasi, dibuat direcreate lagi menjadi seperti ini, dan ini adalah terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Nah, itu sekilas yang bisa Bu Rini berikan tentang penulisan naskah cerita. Bu Rini harap sekali lagi kalau Anda tidak tahu, Anda masih ragu atau apa, so please ask me, tanya di grup, jangan tanya di Japri, atau you bisa beri komen di channel YouTube saya ya, samping memberikan like and subscribe. Dari komen itu saya bisa tahu, akan saya rangkum, oh ternyata banyaknya seperti ini.